misalkan ini di detail 7, lihat di sini nomornya adalah 38 ya. Nah, ini saya coba klik seperti ini. Nah, berarti akan terlihat splice join-nya seperti ini. Oke, splice join terlihat seperti ini. Oke, dari tampilan depan, kemudian pada sambungan web, kemudian dilihat dari potongan tampak atas, kemudian dari tampilan 3D. Nah, bagaimana dengan yang tadi ya? Kalau ini yang nomor 38, 39 ya, sambungan yang ini kita tinggal buka saja di sini. Untuk tampilan 39 ya, tampilannya seperti ini. Jadi menggunakan baut HTB A325 D20, end plate-nya 16 mili, stiffener-nya 16 mili. Secara 3D akan bisa dilihat seperti ini detail sambungannya. Jadi memang setelah dihitung, dimodelkan dia akan tampak seperti ini. Yang terakhir untuk detail 9 kita lihat detail 9 adalah bagian hounds ya di sini. Masuk di STR40. Nah, kita lihat di STR40, nah tampilannya seperti ini. Oke, ini ada menyatu seperti ini juga, ada W250 dan ada juga stiffener ya. Sekian dari saya untuk review modeling struktur gedung dengan menggunakan Autodesk Revit. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan jika ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalumata di channel BIM Engineering Polindo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus setia di channel saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan review atau membagikan tutorial singkat ya tentang penggunaan software Autodesk Revit ya, software yang berbasis BIM di dalam pekerjaan memodelkan suatu bangunan. Dalam hal ini saya akan bagikan bagaimana manfaat dari software Autodesk Revit untuk kita boleh memodelkan gedung. Nah, untuk pemodelan gedung sendiri dengan menggunakan software Autodesk Revit atau software yang berbasis BIM, pada dasarnya kita perlu membuat grid ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita perlu melihat dulu secara keseluruhan apa yang akan kita buat. Kemudian kita perlu membentuk grid lines. Nah, grid lines ini berfungsi bagi kita sebagai pedoman ya. Nah, kemudian di bagian kiri ini ada properties, kemudian bagian kanan ini ada project browser. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian project browser di sini, ini ada begitu banyak ya di sini mulai dari all, kemudian ada view, ada legend, ada schedule, kemudian ada sheet, kemudian ada family, dan yang terakhir di sini ada group. Nah, di grup ini sebenarnya kalau kita juga bekerja dengan menggunakan tipe file yang lain, kita bisa menggunakan link di sini. Jadi ada Revit link. Nah, kalau kita klik all, maka semua akan ditampilkan seperti ini. Dari view, kemudian legend, kemudian schedule, sheets, family, dan group. Ya, ini akan tampil semua. Tapi kalau kita hanya fokus, misalkan hanya melihat untuk view. Jadi hanya view saja yang ditampilkan seperti ini. Oke, kemudian dari view ini saya coba melihat ke structural plan, floor plan, ceiling plan, dan seterusnya. Nah, ini akan berlaku ketika kita bekerja dengan sistem struktur. Nah, coba saya buka di sini structural plan, teman-teman bisa perhatikan di sini ada dari 0+00 sampai di level tangga. Nah, sebenarnya ini kalau kita klik seperti ini, dia adalah gambar ya. Gambar yang sudah saya modelkan sebelumnya dan sudah saya masukkan ke dalam sheet. Jadi ketika teman-teman melihat ada yang berwarna biru seperti ini, berarti dia ini sudah masuk di dalam sheet. Nah, contoh misalkan ini saya duplicate ya. Duplicate seperti ini. Nah, ketika saya duplicate, maka eh, yang biru tadi ini akan berubah menjadi putih. Nah, seperti ini. Tapi belakangnya ada keterangan copy 1. Nah, artinya ini belum dimasukkan di dalam sheet. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada structural plan 0+00, kemudian ada -3,3 ya. Di sini saya coba buka yang 3,33 di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah pondasinya ya. Jadi pondasinya footplate dan ada pondasi sistemnya rough ya, tetapi berbentuk jalur ya di sini. Kemudian kita juga bisa melihat dari selain structural plan ada floor plan.
Nah, floor plan ini adalah bagian dari arsitektur. Jadi kalau teman-teman ingin menggambar dinding dan lain sebagainya, silakan gunakan menu yang ada floor plans-nya. Jadi bisa diatur di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti akan terlihat ada tembok dan seterusnya ya. Nah, kemudian setelah floor plan ada ceiling plan. Ini untuk plafon ya. Jadi kalau untuk plafon kita gunakan yang ceiling plan. Kemudian yang berikutnya ada 3D view. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini 3D view saya sudah cukup banyak. Oke, contohnya di sini ya, di 3D structure. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi 3D structure ini kita bisa melihat, bisa mengatur berbagai parameter, bisa mengatur tampilan ya. Misalkan di sini harusnya ini ada lantai ya di sini. Nah, ini saya atur agar dia terlihat di sini menggunakan tipe metal deck. Kalau ini saya ganti untuk graphic view-nya. Graphic view-nya katakanlah saya mau turunkan di 20, maka dia akan tampil seperti ini. Kontrasnya akan lebih kurang ya, sehingga bisa terlihat bahwa oh ini plat, kemudian di sini ada openingannya untuk tangga. Jadi sini benar-benar terlihat dengan jelas. Kemudian yang berikutnya, kalau teman-teman perhatikan ini struktur yang saya gunakan menggunakan sistem kombinasi ya atau kolom komposit. Jadi ada kolom baja dan dibungkus juga dengan beton. Nah, kalau diklik seperti ini ya, kalau teman-teman klik seperti ini, misalkan ini saya klik seperti ini kolomnya, di sini harusnya terlihat ya. Nah, ini dalam ini ada kolom baja. Nah, ada kolom baja yang disambung ya di sini, disambung dengan WF. Nah, seperti itu. Jadi di sini ketika kita bekerja dengan menggunakan BIM, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalkan di sini saya ingin melihat detail-detail sambungan yang ini. Nah, sebenarnya ini langsung bisa ya. Ini tinggal kita klik saja, kemudian kita bisa pilih yang ini ya, section box. Nah, ketika kita tampilkan dalam bentuk section box, maka akan tampil seperti ini. Nah, bagian kolom betonnya ini tinggal saya hide saja. Maka di sini langsung terlihat seperti ini, ya. Jadi dengan metode seperti ini kita bisa melihat range ya, kita bisa melihat dari model 3 dimensi seperti apa sih detail sambungannya. Nah, seperti itu. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, saya kembalikan di sini ya. Ini saya hilangkan lagi. Jadi nanti dia akan muncul secara keseluruhan. Jadi ketika kita mau melihat secara detail dengan mudah, kita bisa langsung mengklik, kemudian pilih section box dan kita atur di view mana yang akan kita lihat. Nah, ini akan mempermudah kita ketika kita mengorganisir dari tampilan 3D view, kemudian kita akan melihat detail-detail sambungan yang lain, kita akan lebih dimudahkan ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kalau teman-teman perhatikan, untuk struktur seperti ini kita perlu membuat detail ya, karena di sini cukup banyak. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian ini ada pilihan detail view dan section view. Nah, ini dua bagian yang berbeda yang bisa difungsikan secara bersama-sama. Contoh misalkan kalau kita mau melihat dari yang ini saya coba tutup dulu, kemudian yang -3 saya tutup. Oke, saya mau lihat dari structural plan 00 ya di sini. Nah, di dalam structural plan 0 plus 00 ini, saya akan melihat potongan-potongan setiap grid. Misalkan di sini ada grid 2 ya. Nah, di grid 2 ini saya mau lihat, untuk melihat potongan di grid 2 ini, teman-teman bisa buat potongan kemudian lihat di pada section. Nah, ini potongan AS2. Nah, ketika saya klik potongan AS2, nanti di sini akan otomatis terlihat potongan yang di AS2 tersebut. Oke. Begitupun untuk as yang lain. Di sini sudah saya buat hampir semua ya. Sudah semuanya saya buat. Nah, seperti ini. Jadi akan terlihat oh ternyata di AS2 ini munculnya seperti ini ya. Nah, jadi ternyata terlihat ada tangga, kemudian terlihat juga di sini ada balok miring ya di sini. Nah, yang mana kalau kita lihat dari tampilan 3 dimensi berarti potongan AS2-nya berarti potongannya yang di sini ya. Nah, di sini benar-benar terlihat ya di sini ada balok miring dan juga ada tangga ya di sini. Jadi ini hal-hal penting yang perlu kita perhatikan ya. Ini potongan AS2. Nah, selanjutnya kalau kita melihat lebih detail lagi, saya coba melihat dari kalau di sini misalkan di potongan AS8 ya di sini. Oke, saya coba random di potongan AS8. Oke, nah di potongan AS8 nanti tampilannya seperti ini. Jadi dia benar-benar tampil sesuai dengan
modeling yang sudah kita buat. Jadi di sini ada sambungan kolom, kemudian di sini juga ada sagrot atau track stang, kemudian ada gording. Oke, di sini juga ada sambungan hounds ya seperti ini. Nah, yang berikutnya kita bisa melihat detail-detail ini di dalam sheet. Jadi ada schedule ya, ada ligand, ada schedule. Nah, di schedule ini sebenarnya kita bisa melihat seperti ini ya. Misalkan saya mau melihat untuk fondasi tipe F1. Di sini sebenarnya sudah muncul ya berat dari tulangan untuk setiap unit ya di sini. Nah, kalau kita mau melihat memadukannya lebih lihatnya secara detail, kita bisa ke sheet. Nah, di sheet ini sudah saya kelompokkan, ada begitu banyak detail yang digabungkan antara floor plan, kemudian structural plan, dan juga detail. Contoh di sini, untuk potongan C, ya, ini potongan C kalau kita lihat di sini, berarti kalau potongan C dia ada di sini ya, ini grade A, grade B, grade C. Nah, kalau kita lihat potongan C dan potongan D, ini secara otomatis sudah di dalam bentuk lembar kerja. Ya, jadi kalau kita lihat, nah modelnya nanti akan tampil dua potongan. Jadi ada potongan C dan ada potongan D. Oke, kita lihat di sini. Nah, modelnya akan seperti ini. Oke, ini potongan C, kemudian yang bawah ini adalah potongan D. Nah, kemudian kalau kita mau melihat detail-detail lain juga bisa. Misalkan di sini saya mau lihat detail potongan as detail 1. Oke. Jadi kita lihat di sini. Misalkan potongan as detail 1 itu berarti potongan as di A1, kemudian ada dua detail di situ. Nah, ini kita coba lihat. Jadi tampilannya dia nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini saya buat seperti ini. Jadi pertama ditampilkan gambar secara keseluruhan, kemudian di sini ada call out ya di sini. Call out untuk sambungan di sini ya. Nah, ini ketika didetailkan dia akan muncul seperti ini. Ini call out, kemudian ini menggunakan bondek ya, tebal 1 mili, UF 300. Oke, kemudian di sini juga akan tampil ya. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Jadi dengan menggunakan Autodesk Revit seperti ini kita lebih detail ya untuk melihat sambungan, untuk melihat tipe daripada balok, kemudian plat yang menghubungkan seperti itu. Oke, berikutnya saya coba detail yang lain, misalkan di sini dena rangka atap ya. Nah, di sini biasanya kita akan melihat sampai pada wind bracing, kemudian pada sagrot atau track stang. Jadi dari atapnya itu pun kita bisa melihat dengan sangat-sangat jelas ya seperti ini. Ini ada menara, kemudian di sini ada wind bracing ya di sini. Kemudian ada track stang atau sagrot ya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau melihat untuk detailing beam, nah ini tinggal kita buka saja detail ground beam-nya. Nah, di sini langsung terlihat ya model daripada penulangan beam-nya. Ini ground beam-nya menggunakan dimensi 25 kali 50 ya, seperti ini. Nah, pembesiannya sudah langsung otomatis seperti ini. Jadi dia menyatu dengan pembesian pada ground slab. Oke, ini saya tutup. Kemudian di sini masih ada beberapa. Contoh misalkan kalau teman-teman ingin melihat detail tangga, nah ini tinggal diklik saja. Ini langsung muncul seperti ini. Oke, detail tangganya seperti ini. Kemudian di sini ada bondek juga yang menggantung karena sistem bukaan tadi ya. Kemudian kalau kita melihat yang misalkan tangga itu tapi dari tampilan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi seperti ini kan 3 dimensi secara keseluruhan. Nah, yang saya mau lihat misalkan saya mau fokus melihat hanya untuk bagian tangga. Jadi bisa kita tinggal buka untuk section STR 30. Nah, di sini kita bisa melihat modeling tangga dari model 3 dimensi dengan beberapa potongan sekaligus. Misalkan ini potongan tampak depan seperti ini. Oke, kemudian ini bagian tangga naik. Nah, ini bagian 3D ya. Di sini terlihat ada tulangan di bawah, kemudian naik ke atas di sini menyatu dengan tulangan pada slab ya. Kemudian di sini juga sama, dilihat dari view yang berbeda. Selanjutnya di sini saya tampilkan lagi yang terakhir untuk detail 7, 8 dan 9. Sebenarnya detail 7, 8 dan 9 ini nanti dipisah lagi ya detailnya karena dia ini merupakan satu frame. Nah, contoh misalkan di sini
detail 789 berarti ada 3 ya. Ada sambungan splice kolom, kemudian hounds-nya di sini, kemudian ada juga sambungan beam dan kolom. Kita lihat misalkan ini di detail 7, lihat di sini nomornya adalah 38 ya. Nah, ini saya coba klik seperti ini. Nah, berarti akan terlihat splice join-nya seperti ini. Oke, splice join terlihat seperti ini. Oke, dari tampilan depan, kemudian pada sambungan web, kemudian dilihat dari potongan tampak atas, kemudian dari tampilan 3D. Nah, bagaimana dengan yang tadi ya? Kalau ini yang nomor 38, 39 ya, sambungan yang ini kita tinggal buka saja di sini. Untuk tampilan 39 ya, tampilannya seperti ini. Jadi menggunakan baut HTB A325 D20, end plate-nya 16 mili, stiffener-nya 16 mili. Secara 3D akan bisa dilihat seperti ini, detail sambungannya. Jadi memang setelah dihitung, dimodelkan, dia akan tampak seperti ini. Yang terakhir, untuk detail 9, kita lihat detail 9 adalah bagian hounds ya di sini. Masuk di STR40. Nah, kita lihat di STR40, nah tampilannya seperti ini. Oke, ini ada menyatu seperti ini juga, ada W250, dan ada juga stiffener ya. Sekian dari saya untuk review modeling struktur gedung dengan menggunakan Autodesk Revit. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.